Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Pak Ustadz, di masjid dekat rumah, bila setelah adzan sambil nunggu iqomat, sering diisi dengan nyanyian-nyanyian Islami, puji-pujian yang menggunakan mikrofon luar. Bahkan tak jarang anak kecil teriak-teriak. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, begini teman-teman sekalian ya. Kalau kita menunggu sholat, dianjurkan untuk berzikir, membaca Quran, berdoa, bahkan diamnya saja. Di dalam hadis yang sahih, kita diam menunggu sholat, maka malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini, warhamhu, rahmati orang ini, rahmati orang ini. Diamnya saja. Jadi kita sholat duhur, diam nih, nunggu qomat, diamnya saja didoakan oleh malaikat. Kalau Anda merasa ingin baca Quran, bacalah Al-Quran. Kalau Anda ingin berdoa, silahkan berdoa. Nah, yang sering dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, ini yang harus dikritisi, ya. Ambil mikrofon, suaranya dikeluarkan, nyanyi-nyanyian Islami sih, ya, sholawatan, teriak-teriak. Nah, ini yang harus dikritisi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. Jadi sebenarnya Islam mengajari kita berdoa itu suara lembut. Jadi tidak perlu ya sholawatan dimasukkan ke pengeras suara sampai 2 RT mendengar suara itu, sa-RW mendengar suara itu. Udah gitu ada canda-canda anak-anak gitu. Nah ini kan sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, coba dikritisi, coba difikirkan yang jernih gitu. Ya, bahwa Islam itu agama sejuk gitu. Tidak bikin huru-hara, tidak bikin keributan gitu. Jadi kalau ba'da sholat atau setelah azan, kalau mau berdoa, berdoa saja. Jangan kemudian teriak-teriak pakai pengeras suara, ya. Pernah zaman Rasul ada orang yang berdoa, bertakbir, teriak-teriak. Apa kata Nabi? Ya, beliau katakan dengan nada yang keras seperti marah gitu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Rendahkan suara kamu, jangan teriak-teriak. Fa innakum la tad'u asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan kalian tidak berdoa kepada yang tidak mendengar. Kalian bukan berdoa kepada yang tuli, kalian bukan berdoa kepada yang tidak ada. Innahu ma'akum. Allah itu dekat denganmu. Innahu sami'un qarib. Allah itu maha mendengar, maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh. Maha suci Allah dan maha mulia. Jadi Nabi pernah memarahi sahabat yang suaranya keras-keras gitu loh, ya. Ini dijelaskan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kami pernah beserta Nabi ketika menaiki lembah, ada yang doanya teriak-teriak gitu loh. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Rendahkan suaramu, pelankan suaramu, lembutkan suaramu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian bukan berdoa kepada yang tidak mendengar. Kalian bukan berdoa kepada yang tidak ada. Innahu ma'akum. Allah besertamu, dekat dengan kamu. Innahu sami'un qarib. Allah itu maha mendengar, maha dekat.
Nah ini dalil yang begitu eksplisit, makanya saya nggak ngerti. Sampai detik ini masih ada yang habis adzan, sholawatan, ya suaranya dikeluarkan ke pengeras suara keras-keras gitu kan gitu. Atau misalnya ba'da sholat, doa keras-keras dikeluarkan pakai pengeras suara. Saya tidak mengerti ya, padahal ayatnya jelas di surat Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kamu dengan suara lembut gitu loh. Makanya kami di Percikan Iman kalau umroh, kami tidak pernah berdoa teriak-teriak memimpin jamaah Allahumma ini, nggak pernah kami teriak-teriak. Kenapa? Kita paham bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu ada. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Allah itu maha mendengar. Berbisik saja. Ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Maafkan kekeliruan kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Allah maha mendengar. Gak usah ya Allah teriak-teriak itu. Nabi marah. Innakum la tad'u asamma wala ghaiba. Kamu tidak berdoa kepada yang tidak mendengar dan tidak ada. Innahu ma'akum. Allah itu dekat dengan kamu. Innahu sami'un qarib. Dan dikuatkan lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku dekat. Nah, kalau dekat ya jangan teriak-teriak. Saya ingin tanya. Kalau Anda bicara kepada orang yang Anda hormati, Anda teriak-teriak nggak sih? Coba, Anda ngomong sama orang yang Anda hormati. Kan nggak teriak-teriak. Suara Anda cukup terdengar. Nggak, Pak, teriak-teriak kan gitu. Kan jadi nggak sopan gitu. Masa sama Allah kita teriak-teriak? Nah ini ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi kekeh gitu ya. Kekeh tetap aja. Nah, ada juga saya pernah mengingatkan beberapa DKM ya gitu. Kalau Jumatan nih, kepada para ketua DKM coba Anda baca deh hadis-hadisnya ya. Anda kan sebagai manajer di masjid gitu. Coba kalau lagi nunggu khutbah Jumat, udah diem aja. Ini baca Quran gitu kan. Itu mengganggu orang. Bukan jelek baca Qurannya, tapi Anda mengeraskan suara bacaan di dalam masjid, itu yang salah. Karena Nabi pernah ya melihat mendengar orang yang baca Qurannya keras-keras. Apa kata Nabi? Rendahkan suaramu, saudaramu sedang sholat. Nah ini juga dalilnya teh banyak gitu. Maksud saya, nggak usah susah-susah ya. Dibuka kitab-kitab Al-Azkar tentang zikir, itu Anda akan temukan bahwa Nabi menegur orang yang baca Quran keras-keras karena ada yang sholat. Ini orang mau Jumatan, diputarlah CD Quran ya. Tapi Ustadz ini mah ada Ustadz khusus di situ baca Quran, silahkan, tapi jangan dikeluarkan suaranya, dia baca atau sendirian. Jamaah baca, silahkan baca. Jangan dikeraskan. Ini ada beberapa masjid sampai detik ini jadi mengganggu gitu orang yang sholat. Ya, ada orang masuk. Saya pernah beberapa kali. Ini sholat tahiyatul masjid itu kaganggu. Kuno maca Quran, dikeraskan lagi bacaannya. Ini saya nggak ngerti gitu loh. Ya, apa orang itu nggak ngerti agama gitu? Pasti ngomong lagi syiar gitu. Ya syiar itu ada wilayahnya. Takbiran Idul Fitri itu syiar. Takbiran Idul Adha itu syiar gitu. Nah sekarang tidak ada dalil kalau misalnya orang lagi menunggu Jumatan, lalu ustadznya maca Quran dikeraskan. Ya, tapi ada loh beberapa masjid, bahkan masjid pemerintah. Itu saya nggak ngerti gitu. Ya, masa tidak mengerti dalil-dalil yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat, walaupun dengan bacaan Quran gitu loh. Nah itu saudara-saudaraku, yuk kita belajarlah, jangan ngotot bari nggak pakai ilmu gitu kan. Enggak, ini mah
ketentuan DKM-nya ketentuan DKM tak jadi ketua DKM teh bukan hanya jago memanage masjid, tapi kudu faham syariatnya gitu. Faham syariatnya. Kenapa? Karena Anda bukan sekedar jadi manajer masjid, tapi Anda juga harus mengatur ibadah yang benar gitu. Ya ini hanya sharing aja ya, sharing of ideas lah. Sharing bukan berarti bukan berarti saya menjelek-jelekan. Makanya saya bilang sok baca lagi, yuk bener baca gitu loh. Ya, sebab saya yakin kalau Anda baca buku-buku kitab-kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi, itu begitu jelas rangkaian doa itu bagaimana. Salah satunya nggak boleh teriak-teriak gitu, ya. Paham? Memang nggak boleh doa terdengar. Boleh secukupnya, itu pun sesuai hajat. Ya, misalnya saya diminta berdoa di depan orang banyak, ya sesuai hajat kan gitu. Tapi ini nggak ada hajatnya, nggak ada keperluannya. Lalu kita teriak-teriak, lalu Anda baca Quran di tengah nunggu Jumatan, orang-orang mau Jumatan, kaganggu itu orang yang sholat tahiyatul masjid gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya semoga ini menjadi bahan diskusi, bahan renungan ya, terutama bagi para pengelola masjid supaya kita belajar juga ya gitu. Wallahu a'lam bissawab.